Ada banyak macam jenis-jenis robot trading ya untuk kita bicara awal ya robot trading real. Yang pertama itu adalah robot averaging. Ya, averaging itu adalah suatu teknik trading ya di mana kita menambah lot kita menambah lot untuk satu pair yang sama ya dengan jumlah lot yang sama. Contoh misalnya gold, kita beli satu lot di 1800, ternyata turun di 1790, kita beli lagi satu lot. Nah, kemudian turun lagi, kita beli lagi satu lot. Jadi dengan lot yang sama itu namanya averaging. Kebetulan pada malam hari ini jalantraders.com ex Avatrade lagi kedatangan tamu spesial yaitu Om Alfa Poriasis. Beliau ini sangat expert ya di bidang perobotan, maka dari itu saya undang beliau membahas bagaimana sih robot real trading yang sebenarnya itu bagaimana. Terus bagaimana tanggapan beliau? Oke, saya ada noise biar kita bisa lebih fokus lagi. Saya mute ya, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan di on mic. Oke, jadi balik lagi. Nah, mengenai robot real trading yang sebenarnya ini seperti apa? Nanti Om Alfa akan menjelaskan. Terus bagaimana sih mengidentifikasi money game atau Ponzi yang dikemas dengan robot trading. Nah, itu identifikasinya apa aja biar teman-teman nggak teriming-iming, terus habis itu akhirnya sampai ada yang jual tanah, jual aset berharga yang lainnya, yang istilahnya satu-satunya, terus dimasukkan semua ke dalam skema tersebut gitu loh. Memang secara kalau kita lihat secara fisik itu ada tradingnya ada ya di MetaTrader, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai istilahnya robot abal-abal atau money game ya, dengan yang real trading sebenarnya itu seperti apa. Nanti ada Om Alfa yang menjelaskan secara singkat dan detail ya, khususnya untuk teman-teman biar tahu gitu loh robot trading ini yang benar seperti apa, terus bagaimana sih cara instalasinya dan lain-lain sebagainya. Terus Om Alfa ini juga salah satu pilot ya copy trade di bidang perobotan ya, punya beberapa robot yang sangat banyak sekali, terus juga memakai broker-broker yang sangat kredibel gitu. Jadi bukan rata-rata brokernya tier 1 ya, rata-rata sebagian besar brokernya tier 1 seperti IC Market ya. Semoga next bisa ke Avatrade. Terus ada Oanda ya, kalau saya lihat di MGL 5-nya, terus masih banyak yang lainnya. Semoga ke depan atau udah ini nih, udah join di Avatrade, maksudnya robotnya udah jalan apalagi di forward test. Nah, itu nanti kita tanya bareng-bareng teman-teman. Jadi untuk ke depan, jadi kita akan mengetahui robot trading itu seperti apa bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih robot trading, terus cara optimasinya seperti apa yang benar gitu, terus jenis-jenisnya apa aja nanti akan dibahas dengan Om Alfa. Oke, next. Untuk rundown acara hari ini, pembukaan dan isi webinar. Terus barusan saya buka ya, terus ada Om Alfa Poriasis mengenai robot real trading versus robot money game. Terus yang ketiga yaitu ada giveaway voucher signal VIP MyFX Helper. Terus sama merchandise eksklusif Jalan Traders Avatrade yaitu berupa t-shirt ya gitu. Terus yang keempat ada penutupan. Kalau teman-teman masih ada yang kurang paham mengenai materi webinar pada malam hari ini, teman-teman boleh ditanyakan, atau pas nanti dari Bang Jay atau dari Om Alfa ada membuka untuk pertanyaan ya. Nah, itu silakan ditanyakan ya. Gitu. Oke.
Saya introducing dulu ya teman-teman ya. Nah, AvaTrade adalah pialang falas dan CFD terkemuka yang berkomitmen pada nilai-nilai inti integritas, inovasi, dan pemberdayaan orang untuk berdagang dengan percaya diri. Bagi teman-teman yang belum mengenal AvaTrade, ini akan saya kenalin gitu loh. AvaTrade ini broker apa sih? Broker dari mana gitu loh. Terus AvaTrade didirikan pada tahun 2006 dengan visi menjadikan dunia perdagangan dapat diakses oleh semua orang kapanpun dan dimanapun. Oke. Nah, terus apa aja gitu loh regulasinya gitu ya. Jadi memang benar-benar AvaTrade ini udah nggak main-main ya di dunia industri perbrokeran ya. Regulasinya juga sangat banyak banget dan rata-rata di review-review broker itu nilainya itu sangat dominan bagus ya, rata-rata bagus sekali. Jadi teman-teman bisa mencoba gitu loh. Bisa mencoba ngetes dulu pakai demo ya, nggak apa-apa ya. Atau mungkin teman-teman depo 100-200 dolar ya, entry 0,01. Oh enak nih gitu loh. Terus spreadnya juga bagus. Terus habis itu juga free komisi. Terus swapnya juga ada swap plus ya, nggak hanya swap minus saja. Nah di AvaTrade juga ada swap plusnya teman-teman. Tuh. Rata-rata memang broker tier 1 seperti itu ya. Nah terus regulasi AvaTrade ini apa aja? Nah regulasi AvaTrade ini ada dari Central Bank of Irlandia. AvaTrade didirikan di Irlandia ya. Jadi Central Bank of Irlandia itu meregulasi kan AvaTrade ya. Bang Jay, Ava dibuat tahun 2016 di mana Bang? Di Irlandia ya barusan. 2006, bukan 2016. Oke, terus yang kedua ada BFI ya. BFI ini Komisi Layanan Keuangan Financial Service Commission. Terus yang ketiga ada ASIC ya, Australian Security and Investment Commission dengan nomor 406684. Terus ada FSCA, South African Financial Sector Conduct Authority nomor 45984. Terus ada dari Jepang ada FSA ya, Financial Service Agency. Dan yang kedua dari Jepang juga ada The Financial Futures Association of Japan dengan nomor FSA-nya di 1662 dan nomor 1574 di The Financial Futures Association of Japan. Terus ada Abu Dhabi Financial Service Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market dengan nomor 190018. Terus ada dari Cyprus ya, dari Cyprus itu ada SISEC ya, Cyprus Securities and Exchange Commission dengan nomor 34/17. Oke. Nah, award apa aja yang diraih oleh AvaTrade? Ya, yang terutama yaitu dari European Global Banking and Finance ya. Ini AvaTrade sangat mendominasi dari tahun 2014 sampai tahun 2021 kalau nggak salah ada. Terus yang terakhir di 2021 kemarin ada Global FX of the Year 2021 dari FX Code. Terus apa aja yang ada di dalam AvaTrade ya? Di dalam AvaTrade itu semua jenis pasangan mata uang dari forex, indeks, komoditas ya hingga cryptocurrency itu ada. Jadi teman-teman nggak usah gonta-ganti akun, cukup satu akun nanti bisa mendapatkan yang cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini kalau teman-teman pengen trading memakai cryptocurrency, teman-teman bisa ajukan ke saya atau ke Bu Novita untuk diaktifkan untuk trading di kriptonya. Terus free commission untuk seluruh pair. Jadi kalau misalnya teman-teman mau entry gold, misal satu lot itu nggak ada biaya komisi atau charge ya gitu. Terus banyak pilihan platform trading manual ataupun otomatis ya. Nah ini sangat banyak sekali. Terus akun terpisah dengan leading bank internasional. Jadi kalau teman-teman mau transfer itu nggak langsung masuk ke ininya ya, langsung ke AvaTrade tapi melalui bank-bank leading internasional ya seperti Barclays ya dan yang lain-lainnya. Terus ada akademi, terus ada seperti malam hari ini ya, ada akademi, terus ada metode pembelajaran rutin atau mandiri via subtrader dari AvaTrade. Teman-teman bisa kunjungin
websitenya AvaTrade, terus teman-teman bisa ambil kurikulum, tapi itu dalam berbentuk bahasa Inggris. Teman-teman nggak perlu khawatir karena ini zamannya udah canggih, tinggal teman-teman translate aja gitu. Oke, terus ada teknologi yang canggih dari AvaTrade, yaitu dengan AvaTrade Go, terus Ava Social, terus Ava Protect, dan Ava Option. Nah, ini dengan Bu Novita untuk support yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini nggak ada country manajeran ya, nggak ada perwakilan, maksudnya secara resmi tunjuk kepalanya siapa. Nah, rata-rata memang kalau broker-broker tier 1 itu yang saya tahu ya, mungkin nanti bisa dikoreksi untuk Bu Novita, itu nggak ada kayak country manager, country director, istilahnya cabang resmi di Indonesia ya, broker luar cabang resmi di Indonesia dan lain-lain sebagainya. Itu kalau broker-broker tier 1 istilahnya kayak mengharamkan gitu loh. Kalau mau buka, ya buka versi yang ada di Indonesia yang diregulasi oleh Bapepti ya, sama Kementerian Perdagangan dan lain-lain sebagainya. Terus ada saya sebagai edukator dan partner dari AvaTrade. Terus platformnya apa aja sih Bang gitu ya? Platformnya ada MetaTrader 4 ya, aplikasi trading yang paling banyak digunakan saat ini. Ya, jadi teman-teman nggak perlu bingung atau apa ya. MetaTrader 4 itu bisa di-download di Google Play Store ataupun App Store ya untuk iOS ya, atau di tablet juga bisa ya pakai MetaTrader 4. Itu lebih enak kalau teman-teman pengen bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu lebih baiknya beli laptop yang agak slim gitu. Jadi lebih luas pandangannya gitu. Atau teman-teman juga bisa pakai TradingView ya. Cuma kalau untuk mapping, untuk menganalisa kayak pakai handphone itu kadang sulit ya. Maksudnya sulitnya itu rumit gitu loh. Rumit ya, narik-narik garisnya atau lain-lain sebagainya, indikatornya kayak kurang lengkap, nggak bisa custom. Kalau pakai MetaTrader 4 via PC itu kita bisa custom indikatornya itu. Bisa dari download di MKL5 atau cari indikator-indikator yang lainnya gitu. Di grup-grup Telegram itu banyak ya. Gitu. Kayak saya sendiri ada JT-Line yang dijadikan signal, itu juga salah satu indikator dari Jalan Traders gitu. Terus yang kedua ada MetaTrader 5 ya, lebih update dari versi MT4 dengan fitur-fitur yang lebih kompleks. Apa aja sih fitur-fitur yang lebih kompleks? Jadi kalau di MetaTrader 5 itu kita bisa buka ya 2 chart secara bersamaan maupun di mobile ya, maupun di mobile, di tablet. Kalau di tablet MT4 kayaknya bisa ya, MT4 ya. MT5 ini yang saya tahu ini ya, indikatornya rata-rata nggak lagging ya, maksudnya apa ya, nggak repen gitu loh. Jadi indikatornya dia nggak repen ya, khususnya untuk moving average untuk di MetaTrader 5 tuh. Terus di handphone itu, kalau untuk di mobile itu juga bisa 2 chart. Terus yang ketiga ada AvaTrade Go, aplikasi mobile dan web trader dari AvaTrade dengan instrumen yang lebih lengkap. Jadi teman-teman bisa download juga di App Store ataupun di iOS ya. Kalau di Indonesia itu harus menggunakan VPN. Jadi teman-teman bisa beli Ava Protect ya di AvaTrade Go ya. Jadi kalau teman-teman pengen apa ya, kalau saya sih nyebutnya sedikit gambling ya, karena kan udah keluar dari trading plan. Jadi mengasuransikan posisi trading kita. Jadi kayak ketika kita sebelum news nih, kita mau beli Ava Protect jadi untuk 1 jam. Nah, begitu juga hasil newsnya itu bagus atau jelek ya, dari posisi kita, misal posisi kita rugi nih. Nah, itu ruginya nanti dibalikin ya, meskipun teman-teman rugi melebihi maksudnya ruginya ketika teman-teman cut loss juga tetap
balikin ya selama Ava Protect-nya itu masih nyala ya, masih aktif gitu. Terus ada Ava Option. Ava Option ini platform opsi jatuh tempo 1 hari hingga 1 tahun ya. Ini seperti kayak binary option ya, seperti kayak binary option tapi waktunya itu bisa lebih lama, bukan gambling kayak 1 menit ya, 15 detik dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman juga bisa ikutin webinar-webinar dari pakar-pakar trader ya yang lebih profesional, cari aja di YouTube yaitu Ava Option. Nah, teman-teman bisa mempelajarin gitu. Oke. Terus ada AvaTrade Web Trader. Kalau teman-teman misalnya PC-nya lagi penuh ya, terus nggak bisa download di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 ya, teman-teman bisa menggunakan AvaTrade Web Trader. Atau mungkin teman-teman misal lagi nggak bawa PC atau nggak bawa handphone, ketinggalan dan lain-lain, tapi teman-teman bisa trading, bisa mampir juga ke warnet ya. Terus ada MyAva. MyAva ini akses masuk ke dashboard AvaTrade, melakukan deposit dan withdrawal dengan mudah ya. Terus ada DupliTrade. Nah, DupliTrade ini platform copy trading yang bekerja sama dengan AvaTrade. Terus ada AvaPartner. AvaPartner ini khusus untuk jaringan mitra AvaTrade ya. Khususnya kalau teman-teman pengen jadi IB, ya itu nanti seperti apa gitu untuk pengembangan diri dari teman-teman juga. Gitu. Oke. Nah, terus apa sih yang didapatkan dari webinar dari Jalan Traders X AvaTrade? Nah, Jalan Traders itu memberikan di dalam webinar ini memberikan pengalaman support baru dari trader untuk trader seperti halnya pada webinar malam hari ini, teman-teman. Jadi meskipun teman-teman ini bingung cari sebuah komunitas untuk trading dan teman-teman masih pengen belajar lebih jauh, ikutin aja terus webinar-webinar rutin dari Jalan Traders X AvaTrade setiap minggunya gitu. Ke depan insya Allah akan konsisten di hari Rabu ya teman-teman ya. Oke. Terus next memberikan edukasi yang bermanfaat serta up to date dengan kondisi pasar. Seperti minggu lalu kita adakan live trading, nah seperti itu ya. Terus menghadirkan narasumber yang sangat mempunyai kredibilitas tinggi di bidangnya dan tidak monoton. Jadi ada beberapa narasumber sebelum-sebelumnya juga kita undang ya pada webinar pada setiap minggunya gitu. Terus memberikan servis yang terbaik dari klien-klien aktif di AvaTrade. Kayak teman-teman mengalami kesulitan deposit ya, terus kesulitan withdrawal dan lain sebagainya, terus pengen tahu apa promo-promo hal menarik yang lainnya ya, itu nanti mungkin nanti bisa dibantu dengan Bu Novita untuk ada promo kongsi Faca ya pada bulan ini tanggal 18 Januari sampai dengan 18 Februari 2022. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa buka akun AvaTrade atau mengenai webinar selanjutnya silakan kunjungin linkit/AvaTrade atau teman-teman bisa follow Instagram Bang J ya, bangj.ig. Itu teman-teman bisa mendapatkan updatean webinar-webinar terbarunya. Gitu. Oke, mungkin Bu Novita mau menyampaikan promosi ya. Ada promosi kayaknya, ya Bu. Jadi kita AvaTrade memang ada promosi, yaitu dari kemarin, baru mulai kemarin tanggal 18 sampai tanggal 18 Januari sampai 18 Februari. Jadi 1 bulan. Mungkin saya akan sebentar ya, saya akan share. Oke, jadi yang pertama yaitu ini untuk rewards dari tanggal tadi campaign periodnya tanggal 18 Januari sampai 18 Februari 2022, yaitu untuk new active client atau klien yang baru saja daftar di AvaTrade dan baru trading start tanggal 18 kemarin, 18 Januari jam 7.00 ya. Karena kan harus mengikuti server MT4.
Jadi jam 7 WIB. Dari jam 7 pagi, minimum lot 28 trading 28 lot bisa mendapatkan $98. 288 dapat 488, 688 dapat 1198 dan seterusnya. Untuk 28 lot mendapatkan $98 ini lumayan menarik ya, karena setidaknya berarti Avatrade akan memberikan $3,5 per lotnya. Oke. Apalagi dari jalantraders.com itu lagi ngadain event tahunan ya. Jadi teman-teman masih bisa dapatkan promosi ini, bisa mendapatkan promosi juga dari Jalan Traders juga di jalantraders.com/broker. Teman-teman bisa lihat di sana promosinya apa, terus aturannya apa gitu. Yang pasti aturannya berbeda dengan promosi-promosi dari broker lain terkait lotnya ya. Terkait lot itu pasti beda, terus yang pasti yang terbaik lah gitu. Karena kita tahu ya, saya sendiri juga trader ya, pengen gitu loh. Misal kalau di broker-broker lain kan hanya satu akun ya yang boleh didaftarkan. Nah, kalau mau ikut daftar lagi boleh pakai akun lain, tapi dengan IP address yang berbeda. Nah, itu saya sih nggak ada larangan apapun, bebas gitu. Apalagi terkait kondisi trading ya, maupun scalping maupun close 1 detik pun nggak masalah gitu. Karena memang benar-benar saya ingin membuktikan bahwa Avatrade ini tidak, istilahnya bukan broker yang sembarangan, yang artinya memang Avatrade ini murni makan ya dari spread itu tadi gitu. Oke. Ya. Gitu ya Bu Navita. Ada lagi, ya betul Pak Jai. Ada lagi tambahan, kita juga ada lucky draw ya. Lucky draw-nya nih akan diberikan, kita ada 5 unit US dollar $88 cash, dan juga 3 unit 5 gram Swiss gold bar, jadi batang emas, dan juga 1 ounce gold bar 1 unit. Dan juga lucky draw yang lain untuk yang bisa mendapatkan 888 lot dan 1.888 lot dalam waktu 1 bulan itu, lucky draw-nya dapat 1 ounce 1 ounce Swiss gold bar. Jadi lumayan menarik ya, selain dapat yang tadi cash dan juga bisa dapat lucky draw juga. Dan untuk yang trading lot itu akan otomatis, jadi nggak perlu send application ke saya dan lain sebagainya, tapi akan otomatis dihitung. Dari saya sekian sih untuk campaign dari Avatrade. Ini sih sebenarnya akan menarik sekali, apalagi kalau tadi Bang Jai kan sudah bilang banyak bisa scalper ya, jadi sangat menarik sekali. Scalper kan mereka lotnya kan bisa banyak Pak Jai. Betul. Jadi memang di Avatrade ini nggak ada larangan apapun ya, maupun hedging maupun scalping ya, mau close di bawah 1 detik ya, 0, sekian milisecond itu bebas ya. Jadi memang benar-benar saya sendiri buktiin bahwa kalau close di bawah 1 menit pun ya, itu teman-teman masih bisa maksudnya masih terhitung ya, maksudnya lotnya ataupun apanya gitu, profitnya juga. Karena saya sangat prihatin sekali ya, di broker-broker lain ada yang nggak diakuin gitu loh profitnya gitu. Jadi memang semua broker itu plus minus ya gitu. Tapi ya kecap nomor 1 Avatrade yang paling jos ya, kan gitu. Kecap nggak ada yang nomor 2. Jangan serius-serius banget ya teman-teman ya. Jadi kita buktiin sendiri gitu. Makanya saya bikin program seperti itu ya, kalau misal nanti nggak kehitung ya berarti ya ada apa-apa nih kan gitu. Tapi ya makanya itu kita buktiin bareng-bareng bahwa kalau trader-trader scalper, kaum scalper ya seperti saya ini nih sangat senang sekali gitu loh, ada program seperti ini gitu. Oke. Om Delvin tuh sangat seneng banget tuh kayaknya.
Oke, Om Alfa mungkin bisa masuk ya untuk ininya. Halo Om Alfa, lama nggak ketemu ini. Halo Bang. Wih, ada Iya, bajunya Bang. Jalan Apa-apa. Traders. Sengaja dipajangin ya. Sengaja apa nggak sengaja itu, Om Alfa? Sengaja. Oh, sengaja. Mantap. Siap. Gitu. Silakan. Mohon maaf saya nggak bisa ngasih co-host ya, karena ini Zoom Education ya, teman-teman ya. Zoom Education. Ya, jadi maksimal pesertanya bisa sampai 300 sebenarnya. Cuma ya nggak bisa nambahin co-host nih. Nah, next ya saya update lagi lah Zoom-nya. Oke, silakan Om Alfa. Mungkin kan ini kan lagi rame-rame banget nih soal robot money game ya. Sebenarnya money game yang dibalut atau yang dibungkus dengan robot trading. Jadi membuat hal ini nih sangat menarik gitu loh. Karena kan di masa pandemi ini kan orang-orang yang kerja konvensional ini kan pada ya ada yang di PHK, ada yang diliburkan, ada yang pengusaha atau perusahaan yang harus tutup ya. Jadi mereka bingung harus muterin duitnya kemana, ya akhirnya kepincut lah sama Halo Bang robot Jay. trading. Halo Om Agus. Oh ya, Oh sorry. Oke. Ya saya lanjut dulu ya Om Agus. Jadi kepincut gitu loh dengan robot trading ini. Jadi dengan iming-iming profit. Kalau kita mau trading sendiri kan belajarnya kan nggak bisa sebulan teman-teman. Minimal itu 3 bulan teman-teman itu bisa sedikit banyaknya bisa menguasain ya gitu. Jadi memang di dalam bisnis ini kalau kita mau trading manual itu kalau mempelajarinya secara apik, secara detail itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kecuali teman-teman memang fokus ya, memang fokus bisa dalam waktu 3 bulan itu udah cukup baik sih. Oke, silakan Om Alfa. Jadi gimana menurut Om Alfa mengenai ya ini money game atau ponzi yang dikemas di dalam robot trading? Nah itu gimana? Nah sebagai istilahnya Om Alfa ini kan robotnya banyak yang benar-benar real trading. Kalau saya lihat kan broker-brokernya juga sangat kompeten. Rata-rata memang sebagian besarnya di tier 1 gitu loh. Jadi bagaimana menurut Om Alfa? Iya, mungkin saya langsung kasih bawa slide aja ya Bang J ya. Boleh. Oke, sip. Saya share screen dulu ya. Ini gentengnya baru kayaknya, gentengnya ini. Habis buka YouTube channel ya, bikin YouTube channel, gentengnya baru nih. Rambutnya maksudnya. Rambutnya. Oke, jadi jangan tegang-tegang ya teman-teman ya. Di gentengnya Sip. baru. Oke, saya share screen ya, Bang J ya. Boleh, silakan. Saya udah siapkan materi untuk hari ini. Oke. Ya. Oke. Selamat malam teman-teman trader semua ya. Terima kasih atas kesempatan malam ini. Jadi saya berterima kasih juga pada Bang J untuk mengundang saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat Bu Novita yang supportnya ini luar biasa. Dihubungi malam-malam, tengah malam pun tetap merespon ya. Saya harus akui untuk Avatrade ini luar biasa ya untuk supportnya ya. Jadi komunikasinya. Mungkin jarang ya, kalau di broker lain kan saya harus chat support apa semua kan. Nah, ini Bu Novita ini malam-malam pun jam 12 pun ya kita sebagai seorang trader kan pasti lebih banyak jadi kelelawar dibandingkan jadi lebih banyak karena kan market malam kan lebih banyak bergerak dibandingkan dengan market pagi. Jadi trader itu pada umumnya kebanyakan tidur di pagi hari, tapi lebih banyak aktivitas di malam hari. Ya, jadi saya terima kasih sekali atas kesempatannya diundang sama Bang J sebagai
owner dari Jalan Traders, kemudian Avatrade sendiri yang diwakili oleh Bu Novita. Dan pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang apa sih robot real trading itu dibandingkan dengan robot money game. Nah, sebelumnya itu saya akan membahas tentang mungkin awal ya, pengenalan tentang robot trading. Oke. Jadi biar nggak bingung ya Om Alfa ya. Jadi tiba-tiba membahas robot trading versus money game. Nah, kan bagi teman-teman yang belum tahu nih robot trading itu seperti apa, makanya Om Alfa ini menjelaskan terlebih dahulu robot trading yang sebenarnya itu seperti apa sih. Kira-kira begitu ya Om Alfa ya. Betul. Dan memang slide ini memang saya buat itu berdasarkan dari kondisi real yang saya alami di lapangan. Begitu. Jadi artinya memang bukan saya caplok dari Google atau apa, tapi memang betul-betul dari kejadian dan pengalaman yang sudah saya alami sendiri gitu loh. Oke, jadi judul hari ini ya Trading Robot Series ya. Oke, jadi apa itu robot trading? Ya kita dasar dulu, robot trading atau expert advisor itu adalah software atau script algoritma yang dapat ditambahkan dalam platform trading forex dengan tujuan aplikasi tersebut nantinya bisa berjalan secara otomatis atau melakukan transaksi buy dan sell tanpa instruksi manual pengguna. Jadi robot trading ini fungsinya adalah otomatisasi ya. Jadi artinya menggantikan tugas kita sebagai trader manual. Ya, seperti itu. Jadi lebih mempermudah gitu. Karena kan kalau robot kan kerjanya 24 jam. Dibandingkan dengan manusia kan pasti ada, kita sebagai trader pun pasti ada waktu istirahat ya. Kita perlu tidur apa dan sebagainya. Nah, pada saat tidur kan kita tidak bisa trading, padahal terkadang ada harga yang bagus untuk kita trade gitu loh. Nah, itu disitulah fungsinya robot trading. Oke. Ya, ada banyak macam jenis-jenis robot trading ya. Untuk kita bicara awal ya, robot trading real. Yang pertama itu adalah robot averaging. Ya, averaging itu adalah suatu teknik trading ya, di mana kita menambah lot ya, untuk satu pair yang sama ya dengan jumlah lot yang sama. Contoh misalnya gold, kita beli satu lot di 1800, ternyata turun di 1790, kita beli lagi satu lot. Nah, kemudian turun lagi, kita beli lagi satu lot. Jadi dengan lot yang sama itu namanya averaging. Ya, seperti itu. Dan averaging itu ada dua, ada averaging plus dan ada averaging minus. Jadi bisa saja kita averaging dalam keadaan minus dan bisa juga kita averaging dalam keadaan plus, tergantung dari trading plan kita masing-masing. Kemudian yang kedua itu martingale. Martingale itu adalah robot yang mirip dengan averaging, tetapi lotnya ini dilipat. Jadi ada pengalinya. Jadi kalau misalnya averaging itu tadi dengan lot yang sama, kalau martingale itu pengalinya, ada faktor pengalinya. Jadi misalnya pertama itu open satu lot, kemudian turun lagi, open 2 lot, turun lagi, open 4 lot, dan seterusnya. Berarti pengalinya 2. Jadi tergantung dari algo robot trading itu sendiri. Ya, algo robot trading itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah single shoot. Nah, single shoot ini yang ini agak menarik ya, karena kita banyak digunakan oleh robot-robot money game, ya, robot-robot money game single shoot. Cuma menarik ini karena kita akan bahas sebentar bahwa single shoot ini kadang kita harus tahu bahwa single shoot ini yang sebenarnya itu yang seperti apa gitu loh dalam real trading. Karena perbedaannya itu dengan robot-robot money game itu seperti apa gitu loh. Kenapa bisa, dari mana kita langsung bisa mengetahui bahwa oh ini single shoot dari money game ataukah ini single shoot dari real trading. Nah, ini menarik, nanti kita akan bahas sebentar. Nah, kemudian yang keempat itu robot local copier. Local copier itu adalah robot yang murni kita mengcopy dari transaksi orang lain. Jadi misalnya kalau ada master, dia memberikan password investor, nah kita bisa langsung mengcopy transaksinya dia. Seperti itu. Jadi itu namanya local copier. Jadi kita bisa mengcopy transaksi orang lain hanya mengandalkan password investor. Nah, itu menarik juga karena ini kan berhubungan dengan hak cipta ya, berhubungan dengan hak cipta. Jadi menarik juga untuk dibahas sebentar karena
berhubungan juga dengan robot money game. Nah, kadang kan robot money game tidak sengaja dibuat delay supaya tidak bisa di-copy. Nah, aplikasi untuk meng-copy ini itulah namanya local copier. Oke. Next. Nah, bagaimana memilih robot trading yang baik? Ya. Jadi yang pertama tentu saja yang kita lihat adalah tingkat keuntungan dari robot itu sendiri. Ya. Jadi tingkat keuntungan dari robot itu sendiri, berapa ekspektasi keuntungan yang kita harapkan? Apakah misalnya saya mau untung 30% per bulan, ataukah saya mau untung misalnya 50%, ataukah bahkan saya mau untung 100% per bulan? Ya, tergantung. Itu tingkat keuntungan jelas berpengaruh, ya. Ya. Kemudian drawdown itu adalah floating minus. Jadi resiko yang bisa terjadi jika kita menggunakan robot tersebut. Tentu saja drawdown ini dengan tingkat keuntungan ini pasti harus berbanding lurus. Jadi pada saat tingkat keuntungan semakin tinggi, berarti drawdown juga itu jelas akan semakin tinggi. Atau drawdown ini bisa dikatakan resiko ya. Jadi kalau kita mau keuntungan 20% per bulan, berarti drawdown kita juga minimal harus berada di angka 20% per bulan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian trades per day. Jadi seberapa sering sih robot tersebut itu melakukan trading? Nah, apakah sesuai dengan kita? Kadang orang mencari, saya mencari robot yang bisa trading setiap hari. Nah, seperti robot-robot money game. Kadang 5 menit close, kadang 5 menit close. Nah, itu ataukah tipe robot itu scalping, ataukah tipe robot itu adalah intraday, ataukah tipe robot itu adalah swing. Nah, itu kadang kita harus memilih sesuai dengan kita gitu loh. Kadang biasanya trade per day-nya berapa, kemudian win rate-nya berapa. Nah, itu semua harus kita perhitungkan karena jangan sampai robotnya jarang trading, nah kita malah tidak cocok dengan robot tersebut. Ya, itu harus kita perhitungkan juga. Kemudian yang keempat itu average win dan average loss, artinya persentase win dan loss-nya. Karena dalam setiap trading itu tidak mungkin 100% win. Pasti ada persentase win, ada persentase loss. Nah, itu kita harus lihat berapa yang cocok dengan kita. Kadang, saya mau cari win 100%. Nah, seperti itu. Atau saya mau cari win 90%. Saya mau cari holy grail. Nah, itu yang kita harus lihat juga. Kemudian, win rate dan loss rate. Jadi, tadi yang 4 itu average win itu artinya poinnya ya. Jadi berapa rata-rata kemenangannya. Jadi misalnya kalau setiap menang itu berapa pip, kemudian loss-nya itu berapa pip. Kalau win rate itu dalam bentuk persentase. Oke. Kemudian yang keenam ya tentu saja dari 1 sampai 5 ya kita juga harus melihat review orang lain, berapa banyak yang menggunakan robot tersebut. Apakah orang lain yang pernah menggunakan robot tersebut itu ternyata pernah MC? Ya, ternyata pernah MC, ataukah mungkin ada orang yang menggunakan ternyata pernah mengalami drawdown mungkin sekitar 80%, ya itu kan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan buat kita. Oke, nah ini yang sering terjadi di masyarakat ya, yang banyak terjadi di masyarakat, mindset yang salah tentang robot trading ya. Saya bicara dulu tentang robot trading yang real ya, yang banyak salah tentang robot. Nah, yang pertama, robot yang bagus adalah yang bisa entry setiap hari. Nah, ini yang banyak berkembang. Kenapa? Karena masyarakat di sini banyak tercuci otak dengan broker-broker dari money game. Nah, di mana broker money game itu bisa entry setiap hari dengan menjanjikan keuntungan 1% per hari. Nah, ini menarik di sini. Jadi, sebenarnya robot yang bagus itu dia tidak selalu trading tiap hari, tetapi dia trading itu menunggu momen yang tepat. Bisa saja dia menunggu momen yang tepat, ternyata profitnya bisa hingga 20% per bulan. Ya, tetapi entry-nya cuma 1 kali. Ya, terkadang seperti itu kalau kita bicara real trading. Jadi tidak selalu robot yang bagus itu adalah yang bisa entry setiap hari. Kadang kalau nggak entry, kadang ini robotnya jalan nggak sih? Saya bosan ini nggak ada trading, ya dan seterusnya.
Kemudian yang kedua itu robot martingale selalu jelek. Mungkin ini beberapa ya, karena saya melihat itu justru kita kalau bicara by data di MK5 dan MyFacebook yang bisa bertahan bertahun-tahun itu malah robot martingale, ya, yang bisa bertahan. Bahkan di MK5 itu ada robot martingale itu bahkan orang pun manual itu menggunakan martingale itu history tradingnya itu sudah 6 tahun. Dan itu menggunakan metode martingale. Jadi sebenarnya kalau martingale selalu jelek ya enggak juga, karena ternyata di data, di portofolio data di MK5, di MyFacebook, di Solutrade ya, itu justru yang bisa bertahan sampai 2 tahun, 3 tahun itu rata-rata robot martingale ya. Ya, mungkin karena banyak stigma di masyarakat yang menggunakan robot martingale itu kebanyakan MC. Nah, MC itu karena apa? Ya, pertama bisa jadi settingan robotnya yang di style terlalu agresif misalnya, ataukah mungkin terlalu serakah, ingin mendapatkan profit besar dalam sekejap. Nah, itu juga. Nah, kemudian robot lebih bagus dari manusia sehingga bisa menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, ini juga salah sebenarnya, karena robot itu hanya membantu tugas manusia. Jadi robot itu hanya membantu tugas manusia. Jadi robot itu hanya membantu menganalisa. Robot itu hanya membantu menganalisa market, ya, dan itu pun hanya membantu pada saat manusia tersebut tidak bisa melakukan aktivitas trading. Ya, artinya otomatisasi yang saya katakan tadi. Kalau misalnya manusianya lagi istirahat, ya robot membantu di situ. Tapi apakah robot itu lebih bagus dari manusia? Ya, tentu saja tidak. Kadang kan robot dibandingkan dengan manusia, oh robot saya bisa 100% per bulan. Wah, salah juga. Karena begini, ada teknik-teknik ya manual itu yang betul-betul tidak bisa dirobotkan. Nah, itu yang paling penting. Jadi, ada teknik ya, teknik manual itu tidak bisa dirobotkan. Mau sampai kapanpun kita menggunakan coder, itu dia tidak bisa robotkan. Ya, seperti itu. Oke, nanti mungkin pertanyaan ya, lebih bagus kita diskusi nanti tentang ini ya. Kemudian, nah ini, robot yang bagus yang bisa profit hingga 100% per bulan. Ya ini, menurut orang ini bagus gitu loh, 100% per bulan. Tapi ternyata 100% per bulan itu hanya bertahan 1 bulan. Bulan depannya MC. Nah itu sama aja berarti. Itu kan artinya percuma. Karena yang kita lihat sebenarnya adalah robot yang jangka panjang. Ya, bukan hanya 100% per bulan, tapi tidak jangka panjang. Bulan depannya MC. Ya, seperti itu. Kemudian, backtest yang bagus menjadi patokan utama tanpa melakukan forward test dahulu. Jadi kadang, kalau dalam dunia robot, ya kita hanya melihat patokan backtest. Oh, backtestnya bagus nih, sudah jalan misalnya 2 tahun. Ya. Tanpa melakukan forward test. Kita tidak melakukan forward test. Kadang itu backtest itu data ticknya beda. Jadi kalau kita backtest itu tidak, kadang backtest hasilnya bagus, pada saat forward test itu hasilnya amburadul. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi cara menguji robot trading ya yang sebenarnya adalah kita harus melakukan backtest. Itu betul backtest untuk meriset, tapi kita juga harus melakukan forward test baru kita bisa pasarkan ke orang. Karena kalau backtest tetapi tidak melakukan forward test, ya sama aja menurut saya. Karena artinya di sini hasilnya belum tentu sama dengan backtest itu data ticknya belum tentu sama dengan data tick pada saat forward test. Karena forward test kan ada news, ada kadang news, spread melar, dan sebagainya. Itu kan banyak faktor. Nah, seperti itu. Robot adalah mesin uang yang tidak perlu diperhatikan lagi. Ya, cukup ditinggal tidur. Ya, seperti banyak yang terjadi di robot-robot money game. Padahal sebenarnya robot itu ada kalanya kita harus maintenance secara berkala. Ya, kita harus maintenance secara berkala. Kita tidak boleh tinggal 100%. Kadang kita harus perhatikan, oh jangan sampai ada settingan yang salah, atau kadang ada news besar kita harus on off kan ya. Tetap harus berpengaruh di situ. Kadang ada robot yang tidak bisa menghadapi news sehingga harus dimatikan terlebih dahulu. Ya, itu beda lagi kasusnya ya. Kemudian, nah ini yang terakhir. Robot single shoot selalu didewakan, padahal performanya belum tentu lebih baik daripada martingale. Jadi saya ada beberapa robot single shoot, saya sudah meneliti beberapa ya, dan akhirnya saya putuskan untuk memasarkan robot martingale. Ya, kenapa saya memutuskan untuk memasarkan robot martingale ya? Karena
robot single shoot saya itu performanya kurang bagus. Saya nggak tahu, mungkin apakah memang saya belum menemukan ya, maksudnya robot yang betul-betul murni single shoot yang memang betul-betul lebih performanya lebih bagus dibandingkan dengan robot Marti. Ya, mungkin itu. Karena saya lihat juga di history My Facebook itu dan MK5 itu historinya itu yang subscribernya terbanyak itu robot Marti semua. Begitu. Kalau yang single shoot itu bisa dikatakan hampir tidak, mungkin berapa persen ya? Mungkin kurang dari 10% lah. Kurang dari 10% itu yang terbanyak subscribernya. Bahkan nanti saya bisa perlihatkan by data bahwa di MK5 itu yang terbanyak subscribernya itu adalah robot-robot Marti. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan penutup kita untuk malam ini ya, kita lebih banyak ke diskusi ya supaya lebih terbuka. Apakah manual lebih baik daripada robot? Ya, kalau manual dia tidak dipengaruhi oleh psikologi, ya, artinya betul-betul manual itu kita bisa trading dengan tenang, kita tidak terpengaruh psikologi, artinya dikejar tagihan, dikejar utang, itu manual bisa lebih bagus daripada robot. Kenapa? Ya, yang saya katakan tadi bahwa tidak semua teknik manual itu bisa dirobotkan, ya, tidak semua teknik manual itu bisa dirobotkan. Tetapi semua analisa dari robot, teknik dari robot itu bisa dimanualkan. Nah, itu pahami. Jadi, tidak semua manual bisa dirobotkan, tetapi semua teknik dari robot itu bisa dimanualkan. Nah, seperti itu. Karena terkadang ada teknik-teknik manual itu yang memang susah untuk dirobotkan, karena sifatnya lebih ke subjektif. Nah, subjektif, tapi memang teknik itu ada. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah perbedaan antara trading manual dengan menggunakan robot? Nah, itu tadi. Jadi kalau trading manual, ya berarti kita klik sendiri, kemudian kita transaksi sendiri, kita buy sell sendiri. Sedangkan dan trading manual kan terbatas karena kita harus istirahat, ya. Kemudian terbatas dengan waktu kalau misalnya kita ada kerjaan lain. Nah, tapi kalau menggunakan robot, ya berarti perbedaannya ya hanya dari segi otomatisasi. Tapi kalau profit, ya belum tentu manual lebih jelek daripada robot, ya. Karena menurut saya kalau kita manual kita bisa memahami dengan baik, itu manual akan lebih bagus dibandingkan dengan robot. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, apakah perbedaan antara keduanya dengan robot money game? Nah, perbedaan antara keduanya dengan robot money game, yang paling utama itu kita lihat dari sisi brokernya. Jadi dari sisi brokernya. Kalau robot money game itu bukan kebanyakan ya, semua robot money game itu hanya bisa trading di brokernya sendiri, ya. Tapi begitu dibawa ke broker lain, itu hasilnya tidak bagus, atau bahkan mereka tidak pernah mau menggunakan broker lain. Ya, seperti itu. Jadi perbedaan nyata antara money game dengan robot trading real, ya gunakanlah di banyak broker. Seperti saya misalnya. Saya menggunakan itu di 10 broker, ya, 10 broker, dan 10 broker itu adalah 10 broker yang dikenal baik oleh masyarakat, ya, 10 broker itu dan dikenal baik oleh masyarakat. Dan beda dengan kalau robot money game itu kadang brokernya dari negara antah berantah, ya, negara antah berantah. Tapi kalau misalnya 10 broker, ya tidak mungkin dong saya mau kerjasama dengan 10 broker dan hasilnya mirip, seperti itu. Hasilnya kurang lebih sama, karena saya menggunakan robot yang sama. Jadi sebenarnya cara membuktikan robot money game ya gampang. Tinggal gunakan aja di banyak broker. Kalau cuma bisa di satu broker, ya berarti itu bisa dipertanyakan money game atau tidaknya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini yang menarik ini yang saya belum tambahkan di slide tadi, ya. Ini saya khusus tambahkan untuk pembahasan kita malam ini. Jadi ada broker, kalau kita bicara money game itu kan pasti berhubungan dengan MLM. Ya, kita pasti berhubungan dengan MLM. Jadi ada broker, kemudian ada MLM dan ada robot. Nah, pertanyaannya sekarang, broker ini adalah sarana penyedia untuk kita bertransaksi. Oke? Kemudian MLM itu adalah perusahaan tempat untuk menjual produk, ya, tempat untuk menjual produk MLM, ya, multi level marketing. Kemudian robot, ya berarti robot ini yang melakukan transaksinya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah broker MLM dan robot ini adalah orang yang sama?
Nah, contoh misalnya saya pasang robot di Ava, berarti saya sebagai pihak robot. Nah, brokernya ini adalah Ava. Sedangkan MLM-nya sendiri, misalnya saya kerjasama dengan Optimus, ya, saya kerjasama dengan Optimus. Berarti ini adalah 3 pihak yang berbeda. Nah, 3 pihak yang berbeda yang melakukan kerjasama. Nah, berarti otomatis mau kong kali kong juga sulit. Kenapa? Karena broker ini ada kepentingannya sendiri, kemudian MLM ini ada kepentingannya sendiri, kemudian robot juga ada kepentingan. Nah, saya dibayar dari sharing profit. Sedangkan MLM itu dibayar dari perekrutan anggota. Sedangkan broker adalah untungnya dari spread. Ya, Ava sendiri itu untung dari spread. Nah, berarti 3 ini punya kepentingan yang berbeda-beda. Dan tentunya kalau mau scam, yang mana yang scam? Kita bicara money game. Yang mana yang mau scam? Uang terbanyak betul ada di broker. Di broker berarti kalau yang paling parah mungkin kalau brokernya scam. Nah, makanya kita harus lihat brokernya. Brokernya itu regulasinya apa. Nah, kalau misalnya MLM-nya yang scam dan robotnya tidak scam, berarti dana nasabah itu tetap bisa digunakan, tetap bisa diambil karena dana tetap ada di broker. Yang utama paling kita ganti aja MLM-nya. Kan seperti itu. MLM-nya aja yang kita ganti. Kalau robotnya yang scam, ya kalau robot scam, paling robotnya misalnya kabur atau MC misalnya, ya berarti robotnya aja yang diganti. Tetapi broker dan MLM-nya tetap ada. Begitu. Bagaimana dengan money game? Ya, money game, broker, MLM-nya dan robotnya itu semua adalah satu. Ya, itulah bedanya. Jadi broker, MLM, dan robotnya itu semua adalah satu. Robotnya itu dia punya sendiri, kemudian MLM-nya itu punyanya sendiri, dan brokernya itu punyanya sendiri. Jadi kalau mau scam, berarti semua tiga-tiganya jelas akan scam. Ya oke, saya kira itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya kembalikan ke Bang J. Makasih, Bang. Oke, terima kasih Om Alfa. Jadi ini ada yang tanya tadi dari Pak Edi. Nah, bedanya backtest dengan forward test itu apa, Bang? Nah, mungkin Om Alfa bisa menjelaskan bedanya dari backtest sama forward test itu apa? Ya, kalau backtest itu berarti kita melakukan backtest dari data terdahulu. Data yang sudah jalan terdahulu. Misalnya saya mau backtest nih. Misalnya sekarang tahun 2022. Saya mau backtest 10 tahun lalu. Berarti saya backtest dari tahun 2012 misalnya. Oh, kalau misalnya saya buy di sini kira-kira kena stop loss atau tidak. Nah, itu kan semua kan ada candle-nya. Berdasarkan riwayat candle. Berdasarkan riwayat candle-nya. Karena kalau kita bicara candle ya, kita bicara teknikal, itu kan biasanya kan kadang harga itu akan berulang. Kadang itu harga itu akan berulang dan mengikuti pola-pola yang sama. Nah, disitulah kita belajar teknikal ya. Kalau saya merekomendasikan jalan traders ya, kita bisa belajar bagaimana mengenal candlestick, apa itu doji dan sebagainya ya, seperti itu. Sedangkan kalau Pak Edi forward test itu berarti forward test artinya kita jalankan di akun real ya, mau di kita jalankan forward, jadi jalankan untuk kedepannya, mau di akun real atau di akun demo, itu namanya forward test ya, seperti itu. Karena kalau backtest itu kan si spreadnya itu nggak jalan, kadang pas ada news tertentu itu kalau di backtest itu nggak bisa baca ke sana. Sedangkan kalau forward test betul. Itu kan ada beberapa broker kalau ada pada saat ada news atau misal kayak non-farm payroll ya, news non-farm payroll itu kadang spreadnya kan melebar banget. Nah itu kalau di backtest robotnya itu nggak bisa membaca itu gitu loh, karena berdasarkan histori dari nilai tick biasanya, nilai tick pergerakan di masa lampau. Jadi yang bisa dilihat kan kayak drawdown-nya berapa ya Om Alfa. Terus habis itu, terus kalau backtest misal 10 tahun langsung gitu kan, kita ngambilnya nggak bisa langsung ya, kita harus beli lisensinya dulu di Tick Story kalau nggak salah. Tick Story ya. Tick Story kita beli lisensinya gitu. Kalau misal mau yang free ya setahun. Nah, biasanya kalau backtest 10 tahun itu kan kita nggak bisa melihat drawdown sebenarnya seperti apa. Bener ya Om Alfa? Karena kan dia sistemnya kan compounding ya.
Iya, kadang ada robot, ada begini Bang, ada robot yang memang automatic compounding, ya. Ada robot yang tidak automatic compounding. Nah, kalau tidak automatic compounding, jelas kita nggak bisa melihat drodonnya karena kan dia kan akan terus naik. Nah, itu. Tetapi kalau robot yang automatic, ya itu berarti drodonnya real. Ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi, kalau biasanya saya Om Alfa, kalau lagi backtest robot nih, saya buat robot baru, Brad, ya kan? Terus habis itu saya backtest. Biasanya pengen tahu drawdown sebenarnya itu biasanya saya backtest itu per kuartal, misal per 3 bulan gitu. Jadi tahu pas ada market, khususnya di market crash itu saya backtestnya di sana. Karena ya memang yang saya tahu, yang saya pahami selama saya nyemplung di dunia trading, apalagi mengenal perobotan itu juga udah lumayan lama juga, itu belum nemu yang single shoot gitu loh. Belum nemu yang single shoot yang konsisten sampai bertahun-tahun. Nah, itu belum nemu. Ya, makanya. Meskipun kata coder saya itu ada, tapi ada itu ya mungkin ada gitu loh. Tapi kan orangnya nggak mungkin publish gitu loh biasanya, seperti itu sih. Nah, itu. Terus dari Pak Herman, wow, Om Jai atau Om Alfa, cara join robot gimana? Nah, mungkin Om Alfa kan punya beberapa robot yang udah jalan sampai tahunan ya, Om Alfa ya? Iya, tapi lebih bagus nanti di Ava lah. Nanti kita buat sama Optimus ya. Mungkin bisa sama Bang J ya. Boleh. Jadi kalau teman-teman mau join di AvaTrade nanti bisa pakai Optimus ya. Optimus, jadi ikut webinar-webinarnya juga. Jadi teman-teman harus tahu logik robotnya itu seperti apa, yang harus teman-teman tahu berdasarkan apa, entry-nya itu berdasarkan apa gitu loh. Bukan berarti kita mau ngopi, tapi teman-teman itu harus tahu, harus paham cara kerjanya gitu loh. Nah, pas misal nih ada beberapa waktu yang lalu ada yang konsultasi ke saya, robotnya itu averaging Marty. Jadi lot multiplier-nya itu dikali 2. Misal open lot 1 lot, terus open averaging yang keduanya pas minus itu langsung open 2 lot. Nah, dengan modal 10.000 kalau nggak salah, dengan lot 0,06 awalnya, terus 0,12 sampai akhirnya pas lagi marketnya itu nggak sesuai dengan arah si robot tersebut, akhirnya ya nahan floatingnya sampai berminggu-minggu sampai market itu balik lagi. Nah, kalau robot martingale kalau menurut saya Om Alfa mungkin bisa ditambahkan yang lebih profesional lagi dari Om Alfa ini. Jadi kalau robot martingale yang paling utama yaitu martingale averaging ya. Yang paling utama yaitu dari sisi modal ya. Bener ya? Modal. Iya, modalnya harus gede. Kalau misal modalnya minim ya, misal 10.000 atau 5.000 ya. Ya jadi nilai pip step-nya, jarak averaging-nya itu lebih diperbesar dan lotnya diperkecil lagi. Itu sih. Iya. Bener ya Om Alfa? Nah, modal, yang pertama modal, kemudian yang kedua itu lot awalnya ya. Kalau kita berbicara martingale, lot awalnya, kemudian pengalinya. Ya, pengalinya juga itu penting. Jadi pengali 2 itu, jadi ada plus minus lah. Kalau pengalinya 2, pengalinya lebih besar berarti lebih cepat clear. Tapi giliran harga trending, resikonya juga besar. Kan begitu. Tapi kalau pengalinya lebih sedikit, berarti lebih lambat clearnya. Karena kan pasti BEP-nya lebih lambat kalau pengalinya sedikit. Tetapi kalau harga trending, ya berarti lebih bagus. Lebih bisa selamat kalau pengalinya, misalnya kan beda kan pengalinya 2 dengan pengalinya 1,5 misalnya. Ya pasti yang 2 lebih high risk. Yang 2 lebih high risk, tapi yang 2 ini lebih cepat BEP dibandingkan dengan yang 1,5. Nah, gitu. Oke, dari Pak Rofiqul Hidayat, kalau join robot apakah diberikan file EX4-nya? Nah, ini langsung kayaknya berhubungan dengan Optimus ya. Soalnya kan kita kan bahas Ava hari ini ya, jadi lebih bagus inilah nanti sama Bang J kayaknya. Oke. Jadi Optimus itu ini ya teman-teman, saya belum mengenal terlalu jauh juga. Mungkin ada Pak Alim di sini.
Pak Halim? Oke, jadi Pak Halim Pak Halim. Sugiarto itu yang ini ya, pencetusnya si Optimus ini. Optimus Mungkin itu sama Bu Novita kayaknya. iya. Bu Novita mungkin kayaknya. kan lagi kerjasama ya, kalau nggak salah Optimus sama Avatrade. Iya Pak, betul Pak. Hmm. Mungkin bisa dijelaskan Bu untuk ininya. Bentar ya Pak, feedback. Oke. Kedengeran nggak? Feedback nggak masih? Kedengeran? Nggak feedback, aman kok. Oke. Mm-mm. Jadi untuk Optimus itu adalah komunitas ya Pak ya. Jadi di mana di dalamnya itu beberapa orang yang memang kita mendirikannya, maksudnya tim Optimus itu mendirikannya untuk memberikan solusi trading, kebanyakan sih dengan menggunakan IE ya. Mm-mm. Nah untuk saat ini kita Optimus sendiri kita sudah ada di Gold. Mungkin untuk dengan Pak Alfa sama Bang J kayaknya di Forex nanti ya. Siap. Jadi kebanyakan kita memang kebanyakan kenapa Optimus ini dibentuk karena kan sekarang kan lagi marak tuh beberapa yang sedang kita bicarakan juga saat ini, beberapa robot-robot trading tapi dia adalah money game sebenarnya. Mm-mm. Nah, sedangkan di Optimus ini misinya mereka adalah kita trading di real trader, real broker, real market. Nah, untuk mengubah mindset orang-orang yang mungkin dulunya sudah terjerumus di money game. Jadi intinya sih Optimus kita memberikan itu komunitas untuk memberikan solusi trading yang baik ya Pak ya. Memberikan seperti Pak J juga memberikan edukasi. Apakah itu trading? Apakah trading itu memang harus kayak tadi Pak Alfa bilang, apakah harus profit terus 100% profit? Ya bisa 100%, tapi ya 1 bulan aja mungkin. Jadi gitu sih, saya juga sebenarnya juga banyak melihat beberapa orang yang pakai martingale, betul Pak Alfa. Jadi martingale ini memang banyak yang pakai dan banyak juga yang takut, ya seperti itulah. Jadi di Optimus ini nanti mungkin akan lebih banyak orang-orang yang memang serius untuk mendalamin lagi trading, meskipun mungkin mereka hanya sebagai investor. Tapi sebagai investor pun kan harus tahu apa yang kita tradingkan. Betul, produknya gimana, strateginya apa. Ya bukan kayak hanya bakal duit aja dong Pak. 1% sehari gitu ya. Nah, 1% sehari itu udah oke loh, betul kan? Enggak, maksudnya di luaran kan banyak 1% sehari gitu. Kalau saya lihat sih 1, dari Bapak. kalau saya lihat sih di Optimus kayaknya, kalau saya baca ya dari MGL-nya Om Alfa ini kan nggak mungkin 1 hari langsung clear gitu ya. Gitu. Nah, trading robot yang bagus tetap ada loss-nya atau biru semua ya Bang. Sebab itu di luar EA. Klaim biru semua, trade-nya ada kemungkinan MC nggak Bang di Optimus? Kalau kemungkinan MC, nah ini saya benar-benar kurang mendalamin ya dari sisi dari Optimusnya, bagaimana cara kerjanya. Saya belum mendalamin gitu. Kalau dari sisi saya Pak Halim sih gitu. Betul. Kalau gitu MC sih ini kan Optimus kan kayak yang saya tahu ya Pak ya, MC ini sih kebanyakan akan si Optimus akan memiliki meminimize resiko. Jadi di Optimus ini juga salah satu tujuannya adalah jangan sampai ada yang namanya MC. Jadi mereka sudah memberikan patokan stop loss-nya. Kalaupun memang ada pergerakan yang mengganjil antara apakah akan di cut loss ataupun di stop loss, tapi jangan sampai MC, karena kayak yang ada saat ini
dia nggak pure AA Pak. Jadi tetap ada manualnya. Jadi setengah-setengah ya. Jadi semi robot ya, semi A ya. Soalnya misalkan ada news, jangan trading di waktu news. Kan ada yang robot yang babat aja, dia nggak peduli mau news mau apa, masuk aja gitu. Oke. Barusan Pak Alim saya telepon lagi nyetir ya. Jadi Pak Alim ini salah satu pencetus di Optimus Pro ya teman-teman ya. Jadi nanti beliau akan masuk ya sambil nunggu. Jadi Halim lebih pro sih Pak, bisa menjelaskan lebih. Nah, itu ya. Gitu. Kita bahas Bang. ini aja dulu, money game dulu. Boleh tuh Pak. Nanti Optimusnya mungkin sebentar kalau Pak Halim udah masuk ya. Untuk Om Chandra, ini Bang bagus J, ini untuk klien yang buka Ava under Bang J dapat kelas edukasinya Jalan Traders nggak ya gitu? Bisa ya, nanti untuk bulan depan nanti saya pikir lagi teman-teman ya, untuk bulan depan bikin edukasi apa enggaknya. Kemungkinan nanti yang pasti sih bulan Maret akan ada. Jadi memang ada dua opsi ya, teman-teman bisa investasi dengan nominal ya, dengan uang secara transfer atau buka akun di AvaTrade gitu. Nah, profit berapa persen per bulan untuk Optimus ya Bang? Nah itu saya belum bisa pastikan ya teman-teman. Iya, Pak Alim, balik lagi ke Pak Alim itu yang benar-benar tahu gitu. Iya, ini saya bagus ini Pak. Saya mau jawab dulu pertanyaan Pak Edi ini. Jadi trading robot yang bagus tetap ada loss-nya atau biru semua ya Bang? Sebab di luar sana ada EA klaim biru semua trade-nya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya begini, kalau kita bilang yang bagus itu tetap ada loss-nya ya. Kalau dia cuma bilang screenshot biru-biru, ya jangan dipercaya karena screenshot biru-biru kan semua orang bisa bikin, banyak di Google gitu. Jadi minimal Bapak harus lihat dari portofolio yang memang terpercaya seperti MK5 atau MyFXbook. Nah, itu kan MK5 kan yang punya MetaCoach. Jadi yang punya MetaTrader 4. Jadi memang tidak ada kepentingan broker di situ. MyFXbook juga seperti itu, ya. Tidak ada kepentingan broker. Jadi kalau cuma dari screenshot biru-biru, ya, screenshot biru-biru, klaim biru semua, nggak ada loss sama sekali ya, jangan dipercaya, ya. Karena sekarang sebenarnya bukan zamannya lagi kalau screenshot biru-biru. Ya, itu aja sih kalau saya. Nah, tapi kan sebagian besar orang awam ya, itu lebih tertarik seperti itu, Pak Alfa. Jadi lebih tertarik screenshot biru-biru itu tadi, karena ya memang sebagai manusia ya, kan saya sendiri juga manusia ya, bukan alien ya. Tapi dari sisi luarnya sih memang alien, kan kita kan diturunkan ya, diturunkan dari alam semesta ke muka bumi, kan berarti kita alien ya. Jadi memang ya terselimut hawa nafsu gitu loh. Jadi bagaimanapun juga ya kita, apalagi pas masa pandemi, bingung muter duitnya bagaimana, duit ini berhenti tapi kebutuhan masih tetap jalan. Nah, dan rata-rata itu yang ngalahin logikanya gitu loh, ngalahin pikiran pikiran sehat kita gitu loh, yang akhirnya ya udah terlalu berharap bahwa ada yang benar-benar bagus katanya, terus bisa profit setiap hari 1%. Nah, daripada uang saya investkan ke saham misalnya yang notabene kadang sehari bisa turun sampai 3%, sampai 5%, naiknya juga sama, belum tentu, apalagi mempelajarin saham maupun trading ini sangat nggak mudah ya. Terus akhirnya ya teriming-iming itu tadi, nggak usah kerja ya, investor tidur aja dapat profit 1% sehari secara konsisten tadi. Jadi kalau dihitung-hitung ya kurang lebih antara 12-20% lah ya per bulan gitu loh. Jadi mana sih orang yang nggak pengen gitu loh naruh uangnya ke situ semua gitu loh. Jadi
kadang pikiran sehat kita itu terselimutin oleh hawa nafsu itu, teman-teman. Sama seperti di dalam trading pun juga sama. Ketika kita berharap bahwa market ini akan turun, tapi di kedepannya kan kita nggak tahu ya, market itu seperti apa, apakah akan naik, apakah turun sesuai analisa kita. Jadi kadang melupakan yaitu dari sisi money manajemennya gitu. Apapun teknik yang teman-teman pelajarin gitu loh. Nah, apapun teknik yang teman-teman pelajarin, ya kalau teman-teman nggak mau nguasain money management dan balik lagi terselimut hawa nafsu bahwa terlalu berharap bahwa market itu sesuai analisa dengan teman-teman, ya itu ya akan terus bonyok gitu loh di dalam market, meskipun teman-teman tradingnya lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, tapi menjaga money management aja belum jago gitu loh. Jadi ya mau gimana pun juga susah gitu loh ya. Akhirnya balik lagi gambling gitu, overload gitu ya. Jadi menganggap bahwa trading ini mainan ya, main forex, main gold. Jadi bukan seperti bisnis gitu. Jadi makanya saya selalu mengedukasi kepada teman-teman melalui webinar, melalui private education ya, di semua platform manapun bahwa ya gunakanlah trading ini ya seperti bisnis pada umumnya gitu. Gitu, ada rugi, ada untung gitu. Nah, kalau ruginya terlalu besar ya harusnya teman-teman nerima keuntungannya lebih besar juga. Semakin gede kayak Alfa tadi bilang drawdown-nya ya harusnya profitnya semakin gede gitu loh. Kalau drawdown-nya misal 20%, kalau profitnya hanya 1% ya sama aja ya gitu. Maksudnya sama aja itu ya nggak masuk, nggak worth it gitu loh. Dalam dunia bisnis pun sama, nggak worth it kalau drawdown-nya besar ya, resiko yang ditaruh itu besar, tapi kita mendapatkan keuntungan yang kecil gitu loh. Jadi di dalam bisnis manapun itu nggak worth it gitu. Nah, ini saya mau membahas ini menarik ini yang saya bahas tadi. Saya share screen lagi ya, Bang Jaya. Nah, kayak tadi ini yang saya bahas ini yang terjadi di broker yang barusan ya, yang barusan digerebek sama pihak kepolisian ya. Jadi kita bicarakan Evo Trade. Evo Trade itu kan yang baru digerebek, yang baru kasus ya. Nah, Evo Trade itu kan brokernya kan apa Bang? Unicorn ya? Malah saya nggak gini Om Alfa, kalau saya itu kayak ya unicorn, bener unicorn. Kalau Evo Trade itu unicorn. Ah, ini kan begini. Jadi dana ini kan ada di broker, ya. Dana ini kan ada di broker. Sedangkan Evo Trade ini kan sebagai MLM-nya, ya, sebagai MLM dan robotnya. Berarti sebenarnya yang ditangkap kan yang MLM dan robot, kan begitu. Sementara dana kan ada di broker. Nah, kenapa dana tidak bisa diambil?